Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Suhairi dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang resensi. Ini bagian dari bagian ketiga, yaitu tentang karakteristik resensi. Yang mana setiap resensi memiliki karakter tersendiri. Seorang presensi diperbolehkan menggunakan berbagai karakter yang bisa digunakan oleh para presensi. Bahkan seorang presensi bisa menulis resensi dengan berbagai karakter dari beberapa buku yang diresensi. Ini menunjukkan bahwa ia menguasai setiap karakter yang ada. Nah, bagaimana cara menulis resensi dengan beberapa karakter tersebut? Yang pertama yaitu meringkas. Setiap buku tentu memaparkan berbagai macam persoalan secara panjang lebar dan detail. Setiap penulis buku menginginkan gagasan yang ada dalam benaknya dapat tersalurkan melalui sebuah buku. Presensi bisa meringkas isi buku tersebut tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh penulis. Untuk jenis ini, untuk karakteristik yang meringkas ini, kalau saya pribadi lebih gampang meringkas novel. Novel itu lebih gampang menggunakan karakteristik yang seperti ini ketika kita membuat resensinya. Nah, misalnya ada sebuah novel kita ringkas, tetapi bukan sekedar meringkas. Kita membuat paragraf pertama sebagai pendahuluan, sebagai awalan, pengantar. Kemudian nanti juga kita tidak lupa sebagaimana resensi yang lain harus memberikan kritik atau menyampaikan kekurangan dan kelebihan isi novel tersebut. Tetapi secara keseluruhan mungkin itu merupakan ringkasan dari sebuah novel yang akan kita resensi. Yang kedua, menjabarkan. Setiap buku yang terbit tidak bisa terlepas dari dunia pengarangnya. Kemudian setelah beredar di pasaran, buku itu tidak mungkin bisa dipahami secara merata oleh pembaca. Ada pembaca yang mudah menangkap intisari buku, namun ada juga yang sebaliknya. Nah, tugas presensi itu bisa menjabarkan isi buku tersebut sehingga isi buku tersebut bisa mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, menganalisis. Karakteristik yang ketiga, cara menulis resensi yaitu menganalisis. Sesuai dengan karakternya, resensi ini lebih condong mengulas berbagai aspek yang terdapat dalam sebuah buku. Jadi kita harus memiliki kemampuan yang sama dengan isi buku tersebut sehingga kita bisa mengulas isi buku untuk disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, membandingkan. Resensi jenis ini membutuhkan kerja ekstra daripada karakter resensi lainnya. Membandingkan dua buku misalnya, ada seorang penulis yang telah menulis dua buah buku pertama dan buku kedua. Nah, para presensi bisa membandingkan antara buku pertama dan buku kedua seperti apa, di mana letak perbedaannya, di mana letak kesamaannya, di mana letak kekuatannya antara buku pertama dengan buku kedua. Presensi juga bisa membandingkan buku yang sejenis antara dua penulis. Jadi karakter ini memang agak berat karena harus membaca dua buku dan mengetahui secara detail kedua buku tersebut untuk membandingkan masing-masing kelemahan atau kelebihan dari buku tersebut. Yang kelima, memberi penekanan. Nah, presensi itu bisa memberi penekanan pada bab tertentu dalam sebuah buku. Buku itu memang ada yang tebal, sangat tebal, tetapi kita, para presensi, bisa memberikan penekanan dalam bab tertentu yang ada dalam sebuah buku, sehingga pembaca itu mengetahui dengan jelas seperti apa isi buku tersebut. Tetapi jangan sampai lupa bahwa
kita menyampaikan titik tekan itu di sebelah mana atau pada bab yang mana. Dan walaupun karakteristik yang kelima ini adalah penekanan, tetapi kita juga jangan lupa untuk menyampaikan bab-bab yang lain secara sekilas, sehingga pembaca tetap mengetahui bahwa antar bab yang satu dengan yang lain seperti apa, dan pembaca juga akan mengetahui penekanannya pada bab berapa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Intinya untuk karakteristik resensi itu bermacam-macam. Yang pertama meringkas, yang kedua menjabarkan, penulis menjabarkan isi buku, yang ketiga menganalisis, yang keempat membandingkan, sedangkan yang terakhir, yang kelima, memberikan penekanan terhadap isi buku. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, masih dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.